Halo, selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat datang lagi di video pembahasan IHSG dan saham-saham di dalamnya. Jadi bersama saya Aulia kita akan bahas ya hal-hal apa aja yang menarik yang bisa kita pantau untuk market di minggu depan. Yang bisa kita lihat beberapa hari yang lalu kan semua kondisi market ini sedang gonjang-ganjing ya. Yang IHSG terutama gara-gara si MSCI isunya kemudian mau cabut ditambah habis itu Goldman Sachs juga menurunkan rating ke Indonesia. Nah, ini berdampak cukup masif sih di market. Sampai pejabat-pejabat otoritas juga ikut mengundurkan diri. Ya kapan lagi coba 2 hari itu ya IHSG bisa turun lebih dari 10%. Hari pertama 8%, hari kedua juga 8%, sempat mau nyelek-nyelek 10%, ternyata reversal lagi. Tapi berdasarkan apa yang kita lihat di sini, hari kedua trading yang sempat halt itu, ternyata market bereaksi cukup baik. Jadi buyer kembali masuk. Mulai dari perbankan yang melakukan buyback hingga beberapa saham-saham ya buyernya udah kembali masuk. Dan retail juga sekarang kan retail kayaknya udah lebih banyak. Jadi retail-retail yang punya power mereka ya bisa beli saham-sahamnya naik gitu. Nah, kita lihat kenapa kita bisa berasumsi seperti itu. Satu, dia memberikan kemarin tanggal 29 itu ekor bawah panjang. Tandanya apa? Berarti bayarnya lebih kuat daripada seller. Hingga akhirnya memberikan closing candle hijau. Ini menjadikan sinyal yang bagus ya. Dan besoknya harga juga ya naik dikit lah, tipis-tipis. Nggak tipis sih sebenarnya 1%, which is good. Dan kita lihat volume kemarin itu 29 sangat besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini menandakan bahwa yang masuk inflow-nya cukup besar. Jadi semoga outflow uang-uang yang outflow kemarin gara-gara MSCI itu masuk lagi uang yang lainnya gitu. Ya, kalau kita lihat dari sini sekarang menjadi PR IHSG untuk bisa stay di atas 8.300. Ini menjadi area yang support resistennya ya, berdasarkan dari candle sebelumnya. Start di 8.200 sampai 8.600. Ini menjadi area yang krusial. Apakah dia mampu kembali ke atas atau ya masih sideways di sini dulu. Karena ditakutkan mereka yang masuk di bawah ini bukan long term holder, tapi ya sama scalper. Jadi ya beli di harga murah karena harganya lagi ancur-ancuran, nanti ya langsung dijual lagi nggak begitu lama. Itu sih, semoga tidak ya. Iya, lanjut. Nanti kita harus lihat pergerakannya seperti apa. Perbankan, kalau kita lihat seperti BBCA, itu dia melakukan buyback. Ya, sesaja beritanya mereka mempersiapkan dana untuk buyback. Which is sebenarnya bagus. Kenapa? Mereka bisa mendapatkan harga BBCA-nya di harga bawah, kemudian disimpan sebagai saham treasury-nya. Kita lihat kalau di chart volume 2829 itu besar sekali dibandingkan daily apa volumenya. Ini pertandanya bahwa inflow-nya outflow dulu waktu itu, kemudian masuk inflow yang deras. Ya ini juga kalau misalkan ibu dan bapak sebagai owner ya akan berpikir kalau harga sahamnya drop jauh ya saatnya beli buyback gitu. Nah, jika kita lihat dari dua candle ini ya dengan volume yang cukup besar ini mengkonfirmasi bahwa oh gua tuh masih strong loh BBCA itu gitu. Ini jadi potensi pembalikan arah ya selama di atas 7.200 area sini bisa melakukan pembelian. Jadi saham-saham perbankan ini semua punya power buat naik ya. Dan saya udah info juga perbankan itu sudah bisa mulai dicicil. Jadi yang sangkut di atas sudah bisa mulai cicil nih karena udah mulai reversal gitu. Mending
Begini konsepnya, lebih baik telat masuk daripada telat nyabut gitu. Santai dulu aja. Yang sering saya bilang di webinar-webinar kan, beli atau averaging ketika saham tersebut ada potensi atau indikasi rebound. Jangan cicil ketika di bawah. Bisa aja kita cicil di sini, beli lagi, taunya turun. Nggak ada konfirmasi buat rebound gitu ya. Lanjut ke bank-bank BUMN seperti BMRI. Kemarin kan indikasinya juga sama, mereka menyiapkan dana untuk buyback, kemudian dana antara menambah kepemilikan, macam-macam lah. Which is sebenarnya bagus. Kenapa ya? Berarti inflow-nya kembali masuk karena outflow fund manager yang kemarin megang MSCI atau institusi luar ya mereka pada buang barang, ya udah ditampung begitu. BMRI dan BBTN tuh menjadi sebenarnya pergerakan yang cukup bagus. Kita lihat BMRI sempat ke 4 ribuan dan sekarang sampai 4.800. Kalau kita nge-hold dari bawah udah 20%. Tapi kalau dari 4.400 sih kurang lebih 10% lah. Ini menjadi hal yang bagus sebenarnya. Cuman ya kita lihat-lihat saham yang lain, misalkan BBRI, kemudian BBTN, udah kembali ke harga normal. Nah, eh bank kan salah satu pemberat bursa. Ini sebagai hal yang harus kita lihat, wah masih still good sih. Jadi kemarin itu udah kayak macam ada sebagian orang bilangnya flash sale, cuman ya tetap kita harus waspada lah karena eh, biasanya over the weekend suka ada aja beritanya mulai dari Trump yang ngadi-ngadi sampai perubahan perubahan pengurus di otoritas. Jadi ada yang mengundurkan diri lah, nanti ada pengganti dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang perlu kita lihat di hari Senin, bagaimana reaksi market atas kejadian seminggu kemarin. Gitu. Oke, perbankan yang udah kita lihat, mereka semuanya balik arah ya ke, ke harga semula. Kita lihat saham-saham konglo, mulai dari BRPT. BRPT ini sebenarnya kemarin sudah ada sinyal bagus hijau ya, kemungkinan di buyback. Tapi isunya adalah hari berikutnya malah jadi minus. Ini tuh harus kita lihat jangan sampai harganya jebol di bawah 2000. Karena kalau jebol berarti tandanya mengkonfirmasi ini selesai tren. Kalau kita lihat dari based on chart, tren itu selesai di ini, di harga 3.400. Udah patah tren. Tapi kalau jebol lagi di 2000, udah kita akan tunggu lagi di 1.500. Mungkin ini adalah fund manager yang sudah masuk dari periode tahun lalu ya ngumpulin dari bulan Maret 600 buset 600 sampai 4 ribuan. Nah ini mungkin ya fund manager yang masuk di sini udah mulai buang barang di sini. Udah waktunya mereka take profit season pertama di bulan September, kemudian take profit yang kedua di season Oktober gitu. BRPT itu semua sahamnya most likely turun. BRPT, Cedia juga sama ini. Posisinya masih turun. Jadi kalau yang punya posisi di atas semuanya ya itu ada dua skenario. Pertama, nanti bisa cut loss dulu, beli di bawah atau yang masih denial gitu, pengennya averaging down, monggo. Tapi skemanya ya tuh cari tumbuhan-tumbuhan dan dia melakukan reversal baru beli. Ya, jangan turun beli, turun beli, turun beli jangan. Nggak gitu konsep averaging down. Gitu ya. Ya itu dua skenario, terserah mau pakai yang mana, senyamannya saja. Tapi kalau saya personally meningkat loss dulu aja, nanti masukin ke saham lain yang lagi jalan. Atau ya tunggu di bawah terus beli lagi. Gitu ya. Cedia, TPIA. TPIA juga sama. Nah, TPIA sudah berada di supportnya nih 6.300-an. Ini udah di dasarnya. Kalau turun lagi nih wassalam. Jadi kalau ini risikonya rendah nih. Beli di 6.400 ya. Kalau jebol di bawah 6.000 buang gitu. Resikonya rendah tapi upside-nya ya masih bisa ke atas.
Cuman ya harga 6.000 naik 10.000 cuman 50%-an sih. Gitu. Terus kita lihat yang jadi favorit Bufa. Sama nih grup Konglo yang ini. Ini udah di titik nadir nih. Kenapa? Jebol di bawah 1.150 udah wassalam, ini lanjut lagi ke bawah. Kan sama konsepnya. Kalau misalkan saham itu tren naik, tidak mungkin diagonal, tapi pasti akan ada naik turun ya. Ada higher high, higher low. Jadi bentuknya seperti ini, higher high, high low, higher high, higher low. Asal lembah yang kayak gini itu tidak lebih tinggi seperti ini. Jadi kalau yang naik itu kan gini. Yang ini harus lebih besar atau lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini tandanya saham sedang bergerak ke atas. Tapi kalau ceritanya seperti ini, seperti Bufa, kita lihatnya kalau dia turun begini, naik, turun. Kalau dia nggak balik ke atas, dia skemanya yang gini. Turun, sini. Naik sedikit, turun lagi ke sini. Nah, turun lagi, set. Balik lagi ke harga awal. Gitu. Itu menjadi proyeksi pergerakan chart pattern-nya. Itu yang harus kita pantau. Ya, Bufa kalau mau spekulasi pun sebenarnya boleh, silahkan. Tapi semuanya case-nya adalah terkena gitu. Ini jadi titik krusial. Bufa, Mina. Mina masih agak jauh ke 300 ya, tapi potensi turunnya pun ini sebenarnya volumenya berkurang. Jadi nggak gitu serius, tungguin aja di 300. Kita harus melihat nanti. Inet, Inet sama juga. Saham-saham Konglo emang agak-agak nih. Kita jar. Hmm, jar juga turun. Nah, ini adalah tipikal saham yang udah nggak dikelola lagi nih. Kalau di sini kan beneran dikerek nih ceritanya. Di setelah 500 udah beneran dikerek. Tapi setelah dia dilepas di 8 ribuan, terutama di ini 8.000 ke 2.000 dulu nih, terus sempat dinaikin ke 5.000. Udah dari sini tuh udah nggak di-maintain. Karena ini sisanya paling retail dengan volume yang seiprit begini. Terus naik lompat, jual lagi. Turun. Ini kemungkinan akan turun. Fast juga sama, mirip. Udah nggak di maintain lagi ini. Ya. Terus Lipo Cikarang. Ini sebenarnya harus masuk jadi watchlist. Kenapa? Ini sudah ada potensi. Ini udah ada volume nih. Kita harus lihat ada pergerakan nggak nantinya. Ya, ini jadi area watchlist. Cuman grup grup Lipo ini pergerakannya eh, tidak begitu rapi kalau buat naik. Dia itu tidak jarang membuat tren naik. Cuman untuk sementara aja lonjakan volume. Ini malah jebol nih malah yang LPL. Ini kalau nggak balik di atas 130 udah wassalam lanjut ke bawah gitu. Terus grup Petro, oh sama nih. Ini semua barito-baritoan ini turun ke bawah. Jadi hati-hati nih grup barito. Nah, kemudian kemarin itu harga emas kan sempat naik tuh. Kemudian ke 5.500 per ons. Sekarang di 4.900-an. Nah, sebenarnya ketika kita lihat saham emas, kemarin tuh masih ada power sih untuk buyernya masih ada tenaga. Cuman sentimen emasnya turun lagi, kemungkinan akan ngehit sih untuk besok Senin. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Dan pergerakan saham
emas itu tidak semasif pergerakan emasnya sendiri. Jadi emiten-emiten di sini tuh nggak terlalu reaktif sama harga emasnya. Bahkan kadang nggak naik. Kita sampel harga emas naik, dia malah turun-turun terus. Aneh kan? Nggak cocok. Terus MDKA, harganya belum begitu kemana-mana. Ya gitu-gitu aja. PSAB juga malah turun. Inilah yang sebenarnya bikin sebel juga sih. Apalagi misalkan besok harga emas turun, ya pada turun lagi, potensinya turun lagi. Gitu. Kebayang? Jadi kita udah bisa melihat nih pergerakannya seperti apa konglo-konglo. Karena sebenarnya saham apa IHSG ya pergerakannya ya dari grup-grup konglo. Kalau call itu kurang lah, belum belum waktunya manggung, masih lama. Tapi volumenya udah ada. Belum ada pergerakan harga call yang eh, besar. Beda dengan harga minyak. Harga minyak udah di atas 60 lagi nih. Berarti si Elsa itu sudah ada tenaganya. Nah, Elsa ini saya sih personally agak sebel. Kenapa? Dulu beli Elsa. Lelet banget pergerakannya nggak ada apa-apanya. Nah, kayaknya gara-gara emasnya eh, udah mulai ada konflik, kemudian harga minyaknya juga udah mulai naik di atas 60, itu membuat jadi indikasi yang bagus untuk pergerakan si Elsa. Cuman ya, ini karena kelamaan jalan, jadi sebel aja. Tapi kalau misalkan ibu dan bapak mau, selama dia di atas 650, beli aja. Karena dia udah ada volume, build up volume, udah bagus. Kemarin juga reversal, udah turun, kembali naik. Jadi ini sinyal yang bagus sih, gitu. Ya, this is good. Elsa, Medco harusnya sih. Nah, ini Medco nggak tahu nih, pergerakannya kurang. Meskipun harga energi atau terutama minyaknya juga naik. Cuman ya itu, pertambangan, mining dan coal dan lain-lain belum waktunya manggung. Sekarang yang manggung-manggung ya perkongloan gameplaynya. Jadi ini skip dulu aja. Apalagi kita lihat. Ayo, IHSG udah. Kemudian saham-saham gorengan kita mau lihat nggak ya? Ntar saya cek dulu. Bank-bank kecil mau nggak? Enggak lah. Bank-bank kecil mah kurang pergerakan, nggak menarik. Jadinya karena nggak menarik, jadinya ya nggak usah lah. Zata, Zata kemarin sih udah rekom di harga 95 ya. Kan nunggu reversal. Nih saham diganti pemilik cukup licin juga nih sekarang. Ini mirip nih kayak jalurnya kemarin si Zata sama si Jar. Udah nggak di maintenance, tapi dikumpulin sama owner nih. Nah, kenapa masih kelihatan bagus? Ini karena dia tidak jebol di bawah 56. Jadi di maintain di atas itu. Set, 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 set. Zata. Ya, dan dengan ada volume ini kemungkinan dia masih akan ada power sih. Maksudnya ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Kemarin Rekom sih di 95. Sempat dibawa turun dulu. Cuman kalau ini jebol di bawah di atas 150, wah lanjut ke utara sih. Gitu. Kemarin itu kembali ke tekstil-tekstilan RTX. RTX oke lah kemarin tuh. Enggak deh, ini baru hari pertama. Nggak kepantau sih, udah langsung naik. ST, sama ini juga. Zata juga mirip. Fire nih emang saham gorengan unpredictable dengan volume order book jelek bolong-bolong. Tapi ya arah mulu kalau naik. ILS sebenarnya bagus. The Farm juga oke. Nah, tapi ya semua riskan sih yang ini. Ikan.
Ikan ya hari pertama naik koin. Koin, koin ini masih agak mending nih. Udah 2 hari hijau dan hijau yang sekarang itu cukup pekat. Sentimennya bagus. MTech, MTech ini sudah reversal, terus kemudian berikutnya candle hijau. Kalau dia bisa stay di atas 1000 cakep sih. Jadi dia cuman eh false break doang. Ingat rule kita 3 days, 3 candle, 3%. Ya, kalau 3 hari ini kembali balik ke atas, enak tuh buat starting beli gitu. Sama apa lagi? Udah, yang segitu dulu aja. Ikan-ikanan, ikan, Asya, DSFI, semua ada naik-naiknya nih, ada powernya. Cuman kita lihat dulu aja. Nih saham lama yang memang gak ada volume biasanya. Asya, Asa juga bagus. Selama 140 masih oke. Ikan-ikanan sih yang patut kita pantau ya, ikan-ikanan. Coba Wismilak dia masih uptrend sih sejauh ini. Wismilak juga oke nih, rokok-rokokan kalau mau. Agak liar tapi still good ya, gitu. Jadi udah kebayang kan kondisi Konglo BRPT gimana, Konglonya Happy Apsoro, si Raja sama Ratu, semua kan kondisinya eh, candle merah. Tapi lihat Senin dulu aja. Kita better wait and see. Jangan terlalu geragas. Ingat, kalau mau trading, kondisi begini, gunakan uang yang kecil dulu aja. Ya, biar nggak keguyur gitu. Sayang. Oke, baik. Terima kasih banyak atas atensinya. See you minggu depan. Apalagi ya, jangan lupa untuk selalu stay safe ya di kondisi market seperti ini. Tapi kalau ada yang bagus, kita gaskan JJS sama spekulasi. Oke, akhir kata, selamat siang, selamat berakhir pekan. Enjoy the weekend.